Halo teman-teman, kami akan menunjukkan bagaimana etika dan globalisasi itu saling berkaitan. Di sini bersama saya David Yasa dengan NIM 4122211012 dan rekan saya Dimas Wirahadi Kusuma dengan NIM 4122211010. Etika dan globalisasi adalah dua konsep yang saling terkait erat dalam dunia yang semakin terhubung ini. Globalisasi dengan segala kemajuan teknologi dan interaksi lintas budaya telah menghadirkan tantangan baru bagi pemahaman dan penerapan etika. Berikut contoh pertanyaan mengenai etika dan globalisasi. Yang pertama, mengapa etika bisnis penting di era globalisasi? Karena etika menjadi titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis yang berskala global. Karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak formal dan ilegal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Yang kedua, bagaimana cara efektif agar etika bisnis yang ideal di era globalisasi? Cara yang efektif agar terciptanya etika bisnis dan ideal adalah dengan cara memahami prinsip-prinsip etika bisnis itu sendiri, seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran, serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir, apakah perlu menerapkan etika bisnis pada pasar yang kompetitif? Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi harus mematuhi etika maupun norma serta aturan dan hukum yang berlaku. Masalah etika dan kepatuhan terhadap hukum adalah suatu hal yang harus ditimbulkan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Karena pada pelaksanaannya, bisnis yang beretika akan membuat sukses usahanya tersebut. Kerangka kerja filsafat moral. Filsafat moral memberikan landasan bagi kita untuk memahami dan menavigasi kompleksitas isu-isu etis yang muncul dalam konteks globalisasi. Saat dunia semakin terhubung, kita dihadapkan pada dilema-dilema moral yang dilampaui batas-batas negara dan budaya. Kerangka kerja filsafat moral menawarkan alat-alat yang berguna untuk menganalisis dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Kerangka kerja analisis moral dalam konteks globalisasi. Yang pertama, identifikasi masalah global. Yang kedua, analisis nilai-nilai yang bersaing. Yang ketiga, evaluasi perspektif yang berbeda. Yang keempat, terapkan prinsip-prinsip etika. Yang kelima, pertimbangkan konsekuensi global. Dan yang terakhir, buat keputusan yang bertanggung jawab. Teori kontrak sosial integratif atau ISCT adalah sebuah kerangka kerja etika yang dikembangkan oleh Thomas Donaldson dan Thomas Dunphy. Ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi perusahaan multinasional dalam menghadapi dilema etis yang kompleks dalam lingkungan bisnis global yang beragam. Bagaimana ISCT bekerja? ISCT menyarankan perusahaan untuk mengikuti langkah-langkah berikut saat menghadapi dilema etis. Yang pertama, identifikasi hypernorm. Tentukan apakah tindakan yang dipertimbangkan melanggar hypernorm. Yang kedua, analisis moral free space. Jika tindakan tersebut tidak melanggar hypernorm, analisis apakah tindakan tersebut berada dalam moral free space. Dan yang terakhir, buat keputusan. Jika tindakan tersebut berada dalam moral free space, perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang hati-hati terhadap konsekuensi dari berbagai pilihan tindakan. 10. Hak internasional yang mendasar. Hak sipil dan politik, yaitu 1. Hak atas kehidupan, 2. Kebebasan pendapat dan berekspresi, 3. Hak atas persamaan di hadapan hukum, 4. Kebebasan berkumpul dan berserikat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu 1. Hak standar hidup yang layak, 2. Hak atas pendidikan, 3. Hak untuk bekerja, 4. Hak atas jaminan sosial. Hak khusus, yaitu 1. Hak anak, 2. Hak perempuan. Pentingnya hak internasional dalam etika dan globalisasi adalah sebagai landasan moral, pengembangan kebijakan, instrumen pelindungan, dan promosi keadilan. Pilihan etis di situasi host country versus host country. Situasi host country versus host country seringkali muncul dalam konteks bisnis internasional, di mana perusahaan dari satu negara atau host country beroperasi di negara lain atau host country. Perbedaan budaya, regulasi, dan nilai-nilai etika antara kedua negara dapat menimbulkan dilema etis yang kompleks. Dilema etis umum yaitu 1. Standar etika yang berbeda, 2. Tekanan untuk mengutamakan profit, 3. Korupsi, 4. Hak asasi manusia.
Pilihan etis yang diambil yaitu 1. Mengikuti standar etika tertinggi, 2. Transparansi dan akuntabilitas, 3. Kementerian dan pemangku kepentingan, 4. Investasi dalam pengembangan masyarakat. 7. Pedoman moral untuk perusahaan multinasional. Pedoman ini berfungsi sebagai kompas bagi emisi dalam menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab di berbagai negara dengan latar belakang budaya dan regulasi yang berbeda-beda, yaitu 1. Tidak menimbulkan kesengajaan atau budaya langsung, 2. Menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan untuk negara tempat berbisnis, 3. Terlibat dalam pembangunan negara, 4. Peduli terhadap hak asasi pekerja, 5. Membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, 6. Pelindungan lingkungan, 7. Menghormati hukum dan peraturan. Etika di dalam pasar kompetitif. Karakteristik pasar kompetitif. 1. Struktur pasar lebih terfragmentasi, 2. Hambatan masuk rendah, 3. Kompetisi terjadi pada harga dan kualitas, 4. Profit atau industri rendah, 5. Keunggulan bersaing dari efisiensi produk. Ada 2 etika yang harus dipegang oleh para pelaku pasar agar selalu dalam kondisi ideal dan famous, yaitu 1. Adanya optimasi manfaat barang oleh pembeli dan penjual dapat diartikan sebagai pertemuan antara kebutuhan dengan penawaran barang oleh penjual. Pertemuannya dua hal ini menjadikan barang ditransaksikan membawa manfaat dan menghilangkan kemubazziran dan kesia-siaan. 2. Pasar harus dalam kondisi equilibrium. Teori ekonomi equilibrium sebagai titik pertemuan antara demand dan supply. Equilibrium diartikan sebagai titik pertemuan persamaan hak antara pembeli dan penjual. Kompetisi pada pasar global. Dalam persaingan ini, tentunya negara-negara maju sangat berpotensi dalam dan berpeluang sangat besar untuk selalu bisa eksis dalam persaingan itu. Hal ini disebabkan oleh 1. Teknologi dimiliki jauh lebih baik dari negara berkembang. 2. Kemampuan modal yang memadai dan membiayai persaingan global sebagai wujud investasi mereka. 3. Memiliki masyarakat yang berbudaya ilmiah atau iptek. Kompetisi global juga menyebabkan menyempitnya lapangan terutama masyarakat lokal, karena kebanyak pekerjaan dilakukan oleh teknologi, dan negara-negara maju menjadi pemasok kebutuhan-kebutuhan sehingga kita cuma bisa menikmati hasil yang sudah disuguhkan secara cantik yang sebenarnya merupakan ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Di sisi lain, pertanian juga akan semakin menyempit.